Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Virgo 1 sampai 15 Januari 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, asmara yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan tentunya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman berkenan ya untuk pembahasan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya, tangan kanan bagian dalam itu biayanya sekitar 100.000, dan pembahasan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan kalau kalian berkenan untuk memiliki gelang energi, silahkan. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural yang bersumber pada kekuatan Tuhan. Manfaatnya insya Allah untuk memperlancar dan mempermudah urusan kalian, rezeki, membuka aura positif dan membantu melepaskan aura negatif. Seperti itu teman-teman ya, dan ini biayanya sekitar 200.000, dan kalian bisa hubungi saya via WA. Begitu juga kalau mau konsultasi, personal reading ataupun pembacaan garis tangan ya, seperti itu. Dan ini energi general, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga pastinya ada yang 70%, 50, 60, 80 ya, sesuaikan dengan energimu yang ketarik ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya nggak resonate, mungkin bukan energi kalian, seperti itu ya. Kalian tinggal mencari yang memang energinya yang cocok lah dengan kalian, seperti itu pokoknya ya. Kita pan reading, kita hiburan aja, dan semoga ini menjadi motivasi buat kalian semua dan menjadi istilahnya arahan-arahan yang baik untuk saya, juga untuk kalian tentunya yang memang berzodiak Virgo, seperti itu ya. Karena pastinya walaupun memang tidak zodiak Virgo, kalau ada arahan-arahan yang baik, ambil saja ya yang positif-positifnya begitu. Kehidupan zodiak Virgo 1 sampai 15 Januari 2022. Sepertinya kali ini banyak yang mendapatkan harapan baru atau cita-cita baru yang memang ingin diwujudkan, atau bahkan ada yang udah mulai diwujudkan. Tetapi di sini memang banyak dari kalian yang mendapatkan istilah rasa was-was atau rasa bimbang, apakah ini misalnya akan sukses enggak ya. Misalnya kalian membuka usaha baru, atau misalnya kalian istilahnya lagi tes apa gitu ya. Misalnya kalian ini mau istilahnya kerjasama dengan siapa, atau membuka usaha apa, atau bekerja di mana, itu ada rasa was-was teman-teman. Tetapi di sini kalau kalian istilah meyakini semua itu, dan itu yang terbaik, dan telah mempelajari sebelumnya, mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik. Karena di sini sepertinya akan ada beberapa bantuan, bukan cuma satu bantuan ya, beberapa bantuan dari orang-orang yang pernah kalian kenal, bisa sahabat, bisa kerabat, bisa bos kalian yang baru, yang lama ya, atau orang-orang lama yang pernah ada dalam kehidupan kalian di ruang lingkup pekerjaan. Ini sepertinya membantu usaha kalian atau bisnis kalian untuk sukses. Tetapi di sini emang merintisnya cukup lama teman-teman, harus sabar-sabar dulu, karena ini berhubungan dengan online, dengan kuliner atau makanan, bahkan dengan kerja luar negeri atau kerjasama untuk membuka usaha di bidang properti, di bidang jasa, bahkan di bidang kesehatan. Tapi ada juga di bidang terapi loh teman-teman. Tapi di sini ada juga saya kelihatan ada yang mau membuka jual beli sembako atau bahan-bahan yang berhubungan dengan jual beli hasil bumi ya, seperti itu. Oke. Nah di sini kalian juga sepertinya butuh arahan dan pencerahan dari orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Kalian jangan lupa untuk bertanya dan banyak meminta tolong, diarahkan, dibantu ya, untuk istilahnya memuluskan atau memperlancar kesuksesan usaha kalian, atau memberikan pengetahuan-pengetahuan untuk trik-trik tertentu untuk kemajuan usaha kalian. Seperti jangan mudah untuk jangan mudah untuk istilahnya mengeluh ya, jangan mudah untuk putus asa. Jadi berusaha dulu semaksimal mungkin dan lakukan. Jadi kita bisa tahu setelah kita melakukan dengan semaksimal mungkin ini untuk kita atau tidak. Seperti itu ya. Dan di sini kalian juga sepertinya banyak dari kalian yang seperti punya tantangan tertentu, atau ditantang oleh orang-orang tertentu, atau seperti di bidang tertentu untuk menunjukkan kemampuan kalian. Karena di sini sepertinya ininya banyak ya, saingannya banyak, bisa dalam kompetisi apa, atau pekerjaan apa, seperti itu, atau usaha apa.
Tapi di sini kalau kalian di bidang seni, sebenarnya kalian itu akan bersinar di pertengahan sampai akhir tahun bagi yang berhubungan dengan seni peran, seni lukis, dan juga seni suara seperti itu ya, penyanyi misalnya. Tapi kalian di sini kalau di bidang tani ini sepertinya akan mendapatkan keuntungan di pertengahan tahun. Ini malah ke pertengahan tahun ya ininya, padahal 2 minggu ini ya. Tapi saya ngelihatnya seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi arahan aja ya buat kalian. Tapi di sini hati-hati dengan bencana ya. Tapi kalian ini bagi yang terapi ini sepertinya lagi banyak job ya, tetapi hati-hati dengan kesehatan kalian. Di sini kalian juga selain harus banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, dengan apapun yang kalian lakukan, karena sepertinya apapun yang kalian lakukan ini seperti membuahkan hasil teman-teman. Jadi dipermudah oleh Tuhan, dan kalian punya skill tertentu yang akan menghasilkan uang banyak. Dan di sini kalian juga sepertinya akan merintis usaha, walaupun di sini memang harus benar-benar hati-hati dengan lahan atau tempat kalian usaha ya, karena ini sangat berpengaruh banget untuk maju mundurnya usaha kalian. Kalau kalian di bidang perkantoran, sepertinya ada beberapa hal yang akan istilahnya menguji kesabaran kalian. Ini berhubungan dengan tugas atau apapun itu, bahkan dari atasan atau yang kerjasama dengan kalian ya, seperti ini sangat membebani. Tapi kalau kalian dengan sabar dan menekuni dan mempelajari semua hal di bidang kalian masing-masing, insya Allah akan berjalan lebih lancar ya dari sebelumnya. Tetapi kalau kalian di bidang seperti pemerintahan, ini lebih ke banyak sekali tantangan atau seperti intimidasi dalam hal tugas, tetapi untuk menghasilkan uang itu sangat sedikit. Dalam arti kerja kerasnya lumayan, tapi untuk menghasilkan uang itu sangat sedikit ya. Sebenarnya memang kan mungkin udah digaji ya, tapi kan mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia butuh masukan lebih, mungkin seperti itu. Tapi kalau kalian ini di bidang perdagangan, misalnya dagang kalian di bidang sembako atau di bidang pertanian ya, atau jual beli makanan, jual beli misalnya hasil bumi, jual beli misalnya sembako, atau misalnya di bidang misalnya kuliner ya, makan ini lagi lancar banget, karena sepertinya yang harus di kalian tunjukkan tuh kualitas makanan ya, kebersihannya dan juga rasa seperti itu teman-teman. Dan juga istilah jangan bohongin timbangan bagi yang memang berhubungan dengan timbangan, karena ini sangat berpengaruh besar untuk karma kalian di masa depan. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini untuk kalian ini banyak yang dari kalian yang akan istilah mendapatkan keberhasilan, tetapi memang agak lambat, tapi tetap harus istilah dilakukan. Walaupun memang ada yang lambat, ada juga yang agak cepat, tapi memang butuh perjuangan yang luar biasa. Dan untuk yang online ini hati-hati dengan online yang berhubungan dengan barang-barang yang tidak mudah untuk dipakai setiap hari ya. Dikurangi aja, kalaupun nggak bisa dihilangkan dikurangi aja. Jadi perbanyaklah menjual barang-barang yang memang banyak dipakai orang setiap hari atau sering gitu ya. Insya Allah itu akan lancar teman-teman ya. Perbanyak doa, perbanyak ibadah ya, istilahnya perbanyak untuk bersedekah ke tempat-tempat suci, misalnya ke masjid atau menurut kepercayaan masing-masing, karena ini ada titik tolak untuk kalian maju kalau kalian banyak membuat karma baik. Seperti itu kalian ya, zodiak Virgo. Dan di sini coba lepaskan hal-hal yang kurang baik, karena ini benar-benar akan berpengaruh besar dalam hidup kalian, entah misalnya merugikan orang lain atau apapun itu. Seperti itu ya. Kita ngebahas untuk keuangan. Bagi kalian yang tertarik untuk diramal 1 tahun dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022, semoga silahkan hubungi saya via WA, itu biayanya sekitar 200.000 ya. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan yang terbaik dan apa yang kita inginkan tercapai. Dan apapun yang terjadi di tahun 2021 itu menjadi pembelajaran hidup untuk kita untuk menjadi versi terbaik kalian. Seperti itu ya. Dan versi terbaik kita semua tentunya. Kita ngebahas keuangan zodiak Virgo 1 sampai 15 Januari 2022 ini. Sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan rezeki besar, rezeki yang tidak terduga yang datangnya dari orang-orang yang selama ini banyak membantu kalian. Ini bisa berhubungan istilah kerjasama usaha, atau mungkin ada orderan ya, ada job, misalnya makanan banyak orderan atau apapun itu, dan yang pesannya orang yang udah kalian kenal, misalnya langganan kalian atau apapun itu. Atau ini bisa juga dari bonus dari yang kalian pernah lakukan di tahun kemarin, misalnya tahun 2021 ya.
seperti itu. Dan tapi di sini ada juga dari kalian yang akan mendapatkan kebimbangan secara keuangan, karena sepertinya misalnya kalian ingin membeli sesuatu tapi uangnya nggak cukup, dan itu membuat kalian merasa sangat kecewa ya atau kesal. Tetapi kalau kalian mau belajar untuk bersyukur, mensyukuri apapun yang kalian miliki, insya Allah kalian akan lebih tenang dan lebih menerima apapun yang kalian punya, ya mau banyak mau sedikit. Karena di sini sebenarnya kalau kalian mau menabung dan mau bersabar lagi, insya Allah akan ada bantuan dari seseorang yang memang akan memberikan kemudahan untuk jalan kalian. Misalnya kalian ingin usaha atau ingin melakukan sesuatu yang memang butuh uang ya, atau ingin membeli sesuatu ya, seperti itu. Tapi di sini sepertinya banyak dari kalian yang memang bisa juga istilahnya punya tabungan atau punya keuangan yang baik, dan itu hasil kerja keras kalian yang selama ini kalian lakukan, dan itu istilahnya buah kerjasama kalian dengan sahabat, dengan kerabat atau dengan kolega kalian. Dan ini bukan cuma uang yang banyak, tetapi membuahkan istilahnya kedudukan yang baik. Karena di sini sepertinya kalau kalian ini seorang wanita yang sukses, wanita yang mandiri, wanita yang mau bekerja keras. Saya tidak bilang semua ya, tapi ini ada yang keuangannya lagi bagus. Tetapi di sini juga ada dari kalian yang sepertinya disarankan untuk banyak mengayomi misalnya anak buah kalian, kalau kalian punya anak buah di tempat kalian bekerja atau dimanapun ya. Karena di sini sepertinya kalau kalian memang punya kelebihan yang lebih dalam keuangan ataupun dalam kewenangan tertentu, coba banyak bantu orang lain yang lebih membutuhkan daripada kalian. Seperti itu, yang tidak seberuntung kalian tentunya ya. Dan di sini banyak bersyukur karena sepertinya banyak rezeki yang terkumpul dan banyak yang tercukupi, walaupun saya bilang tidak semua, tetapi ini lagi banyak ya. Ada kerjasama, ada tanda tangan kontrak, ada istilahnya pertemuan dengan seseorang yang membuahkan rezeki. Misalnya kalian itu bertemu atau dikenalkan dengan seseorang dan itu ada pembuahan rezeki, misalnya ngajak kerjasama atau ngajak usaha bareng atau mempercayakan job tertentu. Atau bisa juga kalau kalian punya usaha apa, dia pesan makanan atau barang dari kalian, bisa seperti itu. Tapi ada juga penyatuan cinta teman-teman, ada penyatuan cinta yang akan hadir dalam hidup kalian. Ini berhubungan dengan orang lama yang hadir kembali, tapi ada juga orang baru yang memang baru hadir tapi udah membuahkan kebahagiaan buat kalian, dan ada indikasi untuk punya kehidupan yang sukses ya ke depannya, seperti itu. Tetapi di sini kalau kalian di bidang bangunan atau properti, ini lagi baik karena sebenarnya akan banyak job ya, akan banyak pemasukan, banyak tanda tangan dan kesepakatan di sini ya, seperti itu. Dan kalau bagi yang bertani sebenarnya harus hati-hati dengan hama, karena hamanya lagi banyak dan lagi rentan dengan, pokoknya lagi rentan dengan hama atau sering hujan ya, karena itu seperti itu. Pokoknya sesuaikan ya dengan energi kalian dimanapun kalian istilahnya pekerjaan apapun. Sepertinya memang ada yang masih bersedih karena mungkin tidak seperti yang kalian harapkan pemasukan keuangannya, tapi ada juga yang memang lagi mendapatkan banyak tanda tangan kontrak, kesepakatan ya, atau job, orderan misalnya. Tapi ada juga yang memang selain mempunyai kedudukan tapi punya kehidupan yang cukup dalam hal keuangan, seperti itu. Dan kalian harus banyak membantu dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian, dalam arti entah masalah pekerjaan atau masalah misalnya berbagi secara rezeki ya, seperti itu. Tapi di sini memang ada dari zodiak Virgo yang akan ketemu dengan orang lama dan orang baru. Ini berhubungan dengan cinta atau bisa juga berhubungan dengan keberuntungan secara finansial, keuangan nanti ke depannya. Mungkin ketemunya di malam tahun baru ya, mungkin saja, mungkin juga di setelahnya, mungkin bahkan ada yang di akhir Desember, mungkin seperti itu. Ini kita bahas untuk asmara ya. Asmara zodiak Virgo 1 sampai 15 Januari 2022. Dan ini kita ngebahas yang berpasangan dulu. Tentunya ada kebahagiaan yang hadir dalam hidup kalian, seperti yang tadinya mungkin sering ada pertengkaran, ada kegalauan, ada kesedihan, ada keputusasaan, atau bahkan ada rasa kesepian atau kesendirian yang kalian alami selama berumah tangga ya, entah karena ekonomi atau entah karena rasa was-was tentang sesuatu ya, misalnya ada keluarga kalian yang sakit atau apapun itu. Bisa juga karena masa depan, untuk masa depan bagaimana. Ada juga yang berpikir
Itu ya, seperti itu. Ada juga yang berpikirnya mungkin selama ini sering terpisah jarak waktu jauh ya dengan suami atau istri. Nah, di sini sepertinya kalian ini banyak eh, punya perubahan pemikiran yang semakin dewasa ya, semakin tenang dan semakin menerima dengan apapun yang kalian alami selama ini dalam kehidupan kalian. Ada yang udah lama ya, bertahun-tahun seperti itu, tetapi di sini sepertinya ada penyatuan jiwa dalam arti saling menyayangi, saling menghargai dan saling memaafkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi di sini juga sepertinya memang kalian akan banyak bertemu dengan orang-orang baru atau orang lama, bisa dengan keluarga besar, dengan kerabat jauh misalnya yang udah lama gak ketemu, bisa temen ya, bahkan bisa sahabat, kerabat, atau orang-orang yang memang selama ini jarang ketemu walaupun memang satu kota, satu daerah karena kesibukan masing-masing. Dan ini membuat kalian sangat bahagia ya, sebagai kekeluargaan ada kehangatan, bisa dengan anak istri yang selama ini jarang ketemu gitu, seperti itu. Nah, itu membuat ada kehangatan atau rasa kebahagiaan. Atau ada juga yang akan menikah, maksudnya menikah itu dalam arti ada saudara yang mau menikah, ada yang mau bertunangan atau apapun itu, atau ketemu orang-orang yang udah lama gak ketemu. Itu membuat kalian merasa lebih bahagia ya, lebih ada warnanya dalam kehidupan, dan ada cinta yang semakin tulus mengikat hati dan diri kalian apapun kondisi kalian ya, secara kehidupan ataupun keuangan. Seperti itu teman-teman. Dan di sini sebenarnya ada kelahiran baru juga teman-teman, ada awal baru yang akan hadir dalam hidup kalian. Bisa kelahiran baru atau kehidupan baru atau pemikiran baru atau hubungan yang baru yang lebih harmonis, bisa seperti itu. Dan kalau kalian sepertinya lagi berantem atau selama ini bertengkar, seperti memutuskan untuk mengambil keputusan tertentu untuk berpisah atau tetap bersama, gitu ya. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini lagi banyak berkah, banyak rezeki, banyak kemudahan, dan banyak harapan-harapan yang tercapai. Tetapi di sini masalah cinta, kalian semakin lost, semakin dalam arti semakin tidak terlalu tergantung dengan siapapun, semakin semakin memasarkan segalanya ke Tuhan lah ya. Ya, kalau jodoh ya alhamdulillah, enggak jodoh ya enggak apa-apa. Jadi enggak terlalu gemurungsung kayak kemarin tuh kayak benar-benar terikat atau tergantung banget dengan dia ya, begitu. Tetapi sebenarnya sekarang ini udah nggak terlalu sih, udah punya kehidupan yang lebih mandiri, dalam mandiri itu dalam hal pekerjaan, bisa juga dalam pemikiran teman-teman ya, semakin tidak tergantung kepada seseorang, jadi tergantung kepada Tuhan dan diri kalian sendiri, seperti itu ya. Walaupun misalnya ada cinta yang datang, tetapi sepertinya ya udah dijalani aja, jadi enggak membuat kalian sangat tergantung banget seperti yang udah gitu. Udah lebih bagus lah, lebih lebih secara pemikiran itu lebih dewasa menurut saya ya. Dan di sini kalaupun ada yang mengkhianati kalian, sepertinya yang mengkhianati kalian ini datang kembali dan ingin rujuk, jadi ngajak rujuk gitu. Dia yang mengkhianati, dia yang meninggalkan, dia yang ngajak rujuk, ada yang seperti itu ya. Tapi kalian mungkin mikir-mikir dulu, atau mungkin menerima. Kalau memang misalnya perubahannya bagus mungkin diterima, dan kalau kalian masih sayang ya. Tapi ada juga yang masih mikir-mikir dulu gitu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, ini energinya hampir sama. Jadi kalian ini sepertinya berubah drastis dari orang-orang, dari pemikiran atau dari kehidupan kalian yang dulu mungkin kalian ini orang yang terhianati ya, disakiti, diduakan, diperlakukan tidak baik, tapi sekarang menjelma menjadi orang yang sukses, orang yang makmur secara ekonomi, orang yang mandiri secara kehidupan ya, berdiri di atas kaki kalian sendiri tanpa tergantung kepada siapapun dan berusaha dengan baik, atau punya karir yang bagus di perusahaan tertentu ya, seperti itu. Dan kalian punya kapasitas tertentu yang bisa kalian banggakan di masyarakat, di keluarga, dan otomatis itu menjadikan kalian titik tolak untuk mencari jodoh yang seperti apa yang pas buat kalian, seperti itu ya. Bisa secara pemikirannya, pribadinya, ataupun hal apapun yang memang menurut kalian yang terbaik. Jadi intinya kalian ini udah dewasa, udah tidak mudah terpikat dengan hal-hal yang tidak pasti ya, udah tidak mudah terpikat dengan hal-hal yang tebar pesona, udah enggak ngepek ke kalian ya. Lebih ke kalian menyukai orang-orang yang dewasa, yang punya pemikiran untuk maju ke depan bareng, atau istilahnya orang yang memang tidak banyak omong tapi yang terlihat itu
gerakannya bener-bener enggak daripada omongannya seperti itu. Jadi udah nggak ngepek lagi untuk orang-orang yang tebar pesona atau banyak janji, itu udah nggak ngepek ya. Begitu teman-teman, semoga kalian sukses ya, semoga bahagia, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan dalam hal apapun. Dan terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.